Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Jimer Saragih dalam acara kita Sahabat Menyapa. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tema kita kali ini adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Adapun bacaan kita didasari dari pembacaan Injil Lukas pasal 14 ayat 16 sampai 24, dan saya akan bacakan untuk kita semua pada ayat yang ke-15 saja. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, setiap orang atau setiap kita yang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, memutuskan sesuatu, pasti ada alasannya dan pasti ada tujuannya. Ya, Bapak Ibu, contohnya saya sedang berada di tempat yang saudara mungkin tahu bahwa ini adalah tempat makan di belakang saya. Pasti ada alasan orang pergi karena lapar. Pasti ada orang tujuannya apa? Supaya kenyang. Jadi semua orang punya alasan. Tapi kita akan memberikan jawaban alasan yang tepat. Ketika para ibu-ibu atau saudara-saudara kita pergi ke pasar atau ke mall, ke kantor, ke sekolah, ke gereja, ke warung, wisata, rekreasi. Pokoknya kemana kita pergi, selalu ada alasan mengapa kita mau pergi dan apa tujuannya. Jadi bila saya, saudara-saudara, pergi ke satu tempat makan karena saya lapar, supaya saya kenyang, atau saya ingin menikmati masakannya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara. Nah, apapun alasannya, apapun tujuannya, adalah kita yang tahu apa jawaban kita, apa alasan kita terhadap tujuan atau apa yang kita lakukan. Nah, barangkali saudara-saudara, kita seringkali alasan kita tidak jujur atau tidak tepat. Namun kita anggap itu tepat kepada orang lain bila kita diajak, diundang, diminta oleh orang lain untuk kita mau, baik kita ke gereja atau berdoa, atau kita mau ikut persekutuan, atau mau ikut melayani saudara-saudara. Tentu banyak alasan kita. Yang mana alasan kita itu adalah alasan yang menurut kita supaya orang lain juga mengerti kita, begitu. Padahal kita yakin bahwa bukan itu alasan yang sejujurnya. Nah, saudara-saudara, hal ini membuat kita seringkali bergumul antara menjawab panggilan itu atau tidak. Namun seringkali kita menampilkan secara manusiawi. Nah, saudara-saudara, perikop kita pada hari ini menunjukkan betapa kita ini seperti mereka. Banyak sekali alasan-alasan yang diungkapkan, alasan-alasan yang dibuat, alasan-alasan yang disampaikan demi untuk menolak satu panggilan. Secara khusus, panggilan akan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah kerajaan sorga. Kita diminta untuk ikut dalam perjamuan. Seperti kita ketahui dalam bacaan kita, saudara-saudara, manusia seringkali menganggap alasan dia yang paling bagus secara prioritas di hadapan manusia, bukan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika diundang ada beberapa kelompok yang mungkin saudara dan saya ada di sana. Ada kelompok mengatakan maaf, ada kata maafnya saudara-saudara. Saya ini masih punya kesibukan. Ketika bila saudara-saudara diajak untuk entah beribadah, bersekutu, atau untuk PA, atau untuk apapun yang namanya persekutuan di dalam Tuhan. Karena saya baru beli ladang, properti, tanah, rumah, jadi kita masih sibuk. Akhirnya kita menolak. Ya, orang tahu, oh iya masih sibuk dia masih ngurus-ngurus rumah, begitu. Ada seperti itu. Lalu juga ada mengatakan, aduh pekerjaan saya nih lembu, baru beli. Padahal dia belum melihat, udah beli aja gitu alasannya. Seolah-olah nggak tepat alasannya, tapi dianggap tepat dan mohon dimaklumi. Yaitu lembu adalah pekerjaan yang mantap. Orang bisa mengatakan itu membuat kita suatu keberhasilan, ya, sukses, menghasilkan sesuatu. Lalu kita katakan, aku sedang ada di dalam suasana bekerja. Begitu. Padahal sebenarnya kita bisa. Lalu yang ketiga adalah kawin mawin. Baru ada cara pernikahan gitu. Ya kadang kita juga memakluminya saudara-saudara secara manusiawi di hadapan manusia.
Tapi Tuhan tahu alasan kita. Itu menunjukkan hubungan yang baik. Oh, ada acara pesta menikah, ada pesta acara undangan, begitu. Menunjukkan satu hubungan yang baik. Nah, saudara-saudara, respon manusia itu terhadap manusia, kadang kita tidak melihat bahwa Tuhan mendengarkan, menjawab alasan kita. Untuk itu saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam kerajaannya, persekutuannya, mari, apapun alasan kita, seperti Yosua katakan, orang boleh pilih mana kamu beribadah, tapi saya dan keluarga saya memilih beribadah kepada Tuhan Allah saya. Banyak membuat kita untuk tergiur, menolak akan panggilan. Banyak alasan kita saudara-saudara untuk kita tidak ambil bagian agar bisa diterima oleh orang lain jawaban kita itu. Tapi Tuhan tahu. Maka saudara-saudara, ketika banyak orang yang menolak kelompok-kelompok tadi, jangan termasuk kita ya. Sebab kalau kita menolak, maka Tuhan akan ambil itu, berikan kepada orang yang memang menjadi bagian daripadanya. Oleh karena itu, mari kita diingatkan bahwa setiap saat Tuhan memanggil kita agar kita ada di dalam kerajaan Allah milik Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu memanggil kami untuk hadir dalam persekutuan-Mu. Bahkan memanggil kami untuk masuk dalam kerajaan sorga-Mu ya Tuhan. Namun seringkali kami sebagai orang yang percaya, yang masih terus bergulat dalam dunia ini, seringkali kami mempunyai banyak alasan dalam menjawab panggilan Tuhan untuk ikut di dalam kerajaan Tuhan. Untuk itu, apapun alasan kami, Engkau lebih tahu ya Tuhan. Ampuni kami, jadikan kami alasan kami kepada orang merupakan alasan kami takut kepada Tuhan. Dan alasan kami kepada Tuhanlah yang menjadi alasan kami untuk boleh kami memberi jawab kepada orang-orang yang mengundang kami, yang mengajak kami untuk ikut dalam persekutuan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.